Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan boleh bertemu dengan Bapak Ibu sehingga kita bersama-sama kembali. Nah, saudara, di tengah keadaan yang hari-hari ini semakin mencekam, biarlah kita selain kita meningkatkan imun tubuh kita, mari kita juga tingkatkan iman kita. Ya, karena dengan ini boleh bukan hanya secara fisik kita jaga, tapi kita juga mau jaga bagaimana kehidupan rohani kita juga tetap terjaga. Karena kita tahu Bapak Ibu, secara medis katanya ini kan virus ini kan belum ada obatnya. Ya, virus ini kan belum ada obatnya. Satu-satunya cara untuk bisa orang sembuh adalah dengan antibodinya, imunnya yang akan memerangi virus itu, dan kemudian itu yang akan bisa mengalahkan virus itu. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu waktu saya sedang mempersiapkan firman ini, dan kemudian pada waktu itu pada waktu saya persiapkan dan saya berdoa, Tuhan, apa Tuhan yang harus saya sampaikan, dan kemudian apa yang harus ini jadi kebutuhan bagi jemaat. Nah saudara, dan kemudian pada waktu itu Tuhan itu ngomong tentang peperangan rohani. Ya, saya berdoa, Tuhan, peperangan rohani ini maksudnya apa Tuhan? Ya, maksudnya apa? Pemahaman atau pengertian tentang peperangan rohani. Nah saudara, kita tahu sedang hari-hari ini, bahwa di hari-hari yang terakhir ini menjelang kedatangan Tuhan itu, iblis bekerja makin giat lagi. Ya, karena apa? Karena dia sendiri tahu sebetulnya harinya itu akan tiba, di mana dia akan dimasukkan ke tempat yang dia tidak bisa kemana-mana lagi. Nah, menjelang harinya itu kemudian dia bekerja dengan lebih giat lagi. Untuk apa? Untuk supaya makin banyak orang yang dipengaruhi. Nah, buat kita semua Bapak Ibu, dalam masa-masa yang seperti ini ada satu peperangan rohani yang harus kita menangkan sebetulnya. Nah, bagaimana kita bisa memenangkan ini? Seperti saya katakan tadi, saudaraku, virus ini bisa dikalahkan dengan antibodi yang kuat, imun tubuh yang kuat. Jadi jangan fokus kepada virusnya, tapi fokuslah bagaimana imun tubuh kita, antibodi kita ini baik. Semua berjalan dengan baik. Jangan parno. Artinya, misalnya saudara harusnya minum, misalnya ini contoh saja, misalnya minum vitamin C. Oh sudah, saudara minum 1 kilo jeruk, saudara makan semua. Tidak ada gunanya tuh 1 kilo sendiri yang kita makan. Kenapa? Karena berlebihan. Nah, masih paham kita. Nah, bagaimana kita menaikkan? Sekarang ini dalam peperangan rohani ini, saudaraku, jangan fokus kepada musuhnya, tapi kita mesti tahu juga musuh kita itu bagaimana, dan kemudian kita ngerti strategi perangnya bagaimana. Nah, ini yang Tuhan mau buat kita, supaya kita bisa masuk dalam peperangan rohani ini, dan saudara tidak mau pun saudara diperhadapkan, kayak dipaksa hari-hari ini untuk ada di kancah pertempuran itu. Dan kalau kita tidak mau, kita pun akan dihancurkan juga. Nah, jadi hari ini dan minggu depan saya akan buat dalam satu, karena saya berharap kalau saya suatu kali sampaikan, takut nanti sepotong-sepotong saja, tapi dalam minggu ini dan minggu depan ya. Nah, bagaimana supaya kita tahu saudaraku, hari ini dasarnya itu apa? Dan kemudian kita masuk ke minggu depan, bagaimana ternyata senjata itu ada senjata untuk bertahan, ada senjata untuk menyerang. Nah, jadi kita akan mau belajar ya. Nah, kita buka Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus 6. Hari ini kita belajar dengan topik tetap kuat dan menang dalam kuasa Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Jadi dikatakan 2-3, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Paulus dia ceritakan kepada jemaat yang ada di kota Efesus. Kita tahu kota Efesus ini kota yang besar. Sekarang ini ada di Asia Kecil, namanya daerah Turki, ya, Eropa sekarang. Nah saudara, dan dikatakan Tuhan katakan, Paulus dia tuliskan kepada jemaat itu, dia katakan dalam konteks peperangan rohani ini, dia bilang gini, akhirnya hendaklah kamu kuat, kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hendaklah kamu itu kuat. Jadi saudara, apa yang harus kita hadapi hari-hari ini? Ya kita mesti kuat. Kita harus kuat, jangan lemah, harus kuat. Nah, kuatnya kita ini bukan dengan kekuatan kita, tapi kita kuat karena ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Nah, jadi ini yang kita mesti pahami. Kenapa kita bisa kuat? Karena ada kuasa Tuhan di dalam kita. Nah, kekuatan kuasa Tuhan yang seperti apa yang Tuhan mau? Dan Tuhan itu menghendaki saudara kita semua anak-anaknya sudah tetap kuat. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami keadaan-keadaan begini, Tuhan mau supaya kita kuat, supaya kita paham, oh, engkau harus kuat, engkau harus kuat. Nah, saudara, beberapa dalam 1 bulan kemarin ini, keluarga dekat lah, keponakan saya itu dalam kurun waktu 12 hari itu 2 orang meninggal. 12 hari. Adiknya 12 hari kemudian menyusul anaknya. Beberapa hari kemudian adik 2 orang lagi sudah harus masuk rumah sakit. Dan sekeluarga, wah ini bikin rasanya tuh, aduh ini kok bertubi-tubi. Tapi lewat kemudian yang 1 orang sudah sembuh. Kemudian saya kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan melalui peristiwa itu. Saya tidak setuju. Kalau pribadi tentu saya nggak mau dia meninggal, ya. Dan kemudian orang ini harus masuk rumah sakit dalam kondisi keadaan tidak sehat. Tentu saya tidak mau. Tapi lewat peristiwa itu kemudian, bagaimana saya melihat pernyataan-pernyataan yang dia tulis. Saya bilang gini, kalau sudah dalam kondisi mendekati maut itu, dia bilang, sekarang dia hidup ya. Dia bilang, uang itu tidak ada gunanya lagi. Apa yang engkau punya itu tidak ada gunanya lagi. Apa yang kau bisa harapkan? Hanya Tuhan. Dan setiap kali, berulang kali, beberapa hari, dia sampaikan itu, dia bilang, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Jadi dekatlah dengan Tuhan. Tinggallah sama-sama dengan Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Karena dengan kau ada sama-sama Tuhan, maka yang lain itu jadi berarti, kira-kira begitu. Nah saudara, jadi saya bersyukur dari satu sisi bagaimana Tuhan melatih keponakan yang satu ini untuk ingat ada Tuhan. Nah saudara, jadi kita tahu begini saudara, bahwa kita itu harus kuat karena itu kehendak Tuhan. Saudara harus kuat. Jadi jangan lemah, harus kuat. Ya. Nah, untuk itu Tuhan bilang kuatnya itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita minum vitamin, itu oke. Kita jaga sehat itu memang harus. Tapi kekuatan kita itu adalah di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan yang seperti apa? Kuasa Tuhan yang pertama adalah kuasa Tuhan itu yang sudah mengalahkan musuh, yaitu maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 katakan begini. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini ditantang, ya kan? 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang
musuh yang ditakutkan yang paling besar itu adalah maut. Dan Tuhan sudah taklukkan itu. Oleh apa? Oleh kuasanya. Pada waktu dia bangkit hari yang ketiga dari kematian. Nah, kuasa itu yang mengalahkan musuh terbesar itu, yaitu maut itu, sudah ada. Oleh apa? Di dalam Yesus. Nah, sekarang kuasa itu ada di dalam kita. Kenapa? Karena pada waktu kita menjadi percaya, Tuhan itu kan kita mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Tuhan masuk dan tinggallah dalam hidupku. Maka firman Tuhan berkata, rohnya itu tinggal di dalam kita. Dan roh Tuhan yang tinggal di dalam itu menyertai kita bersama-sama dengan kita. Dengan apa? Dengan kuasa yang mengalahkan maut tadi. Jadi kuasa yang mengalahkan maut itu ada di dalam kita. Ya, kita lihat ayatnya. Markus 6 ayat yang ke-7. Markus 6 ayat yang ke-7. Kuasa itu ada di dalam kita, ya. Markus 6 ayat yang ke-7. Dikatakan firman Tuhan katakan begini. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Jadi saudaraku, Tuhan itu menyertai murid-muridnya. Kita semua murid-muridnya. Orang yang percaya kepada dia dan menjadi muridnya. Dan kemudian Tuhan bilang, dia mengutus kita untuk ada di dunia ini. Untuk ada di dunia ini supaya apa? Dan dia dikatakan menyertai kita dengan kuasa. Kuasa atas apa? Atas roh jahat. Nah, kemudian kuasa itu yang mengalahkan maut, ada kuasa Tuhan, dan dia ada di dalam kita kuasanya. Dan kuasa itu berkata kepada kita bahwa engkau taklukkan musuh itu. Bukan karena engkau hebat, tapi karena kuasa yang ada di dalam diri kita itu. Kita taklukkan musuh. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Dikatakan begini. Ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi jelas ya saudaraku, kuasa itu adalah kuasa yang mengalahkan maut. Dan kuasa yang mengalahkan maut itu ada di dalam kita. Dan kuasa yang di dalam kita itu memberitahu kepada kita bahwa kita itu sudah memenangkan pertempuran sebetulnya. Kenapa? Karena kuasa itu di dalam kita. Jadi iblis gemetar bukan karena melihat kita, tapi melihat kuasa yang di dalam kita. Harusnya begitu pengertiannya. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa kuasa itu untuk mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh. Tadi ada beberapa ayat yang menjelaskan dengan jelas itu rujuk. Nah, kita melihat sekarang siapa musuh kita, supaya kita tahu musuh kita, dan kemudian kita tahu siapa yang ada bersama-sama dengan kita, dan kita tahu bisa, kenapa kita bisa memenangkan pertempuran. Oke, kita lihat musuh kita. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12 katakan begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi apa? Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita dikatakan bukan darah dan daging. Darah dan daging itu manusia. Musuh kita bukan darah dan daging. Jangan baca ayat sepotong-sepotong.
Jadi kalau kita orang baca sepotong-sepotong, kalau dia bilang melawan pemerintah-pemerintah, oh berarti pemerintah ini harus kita lawan. Jangan ayat baca sepotong-sepotong, ya. Karena ayat ini mesti dibaca semua. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi bisa kita simpulkan musuh kita siapa? Yang roh jahat itu. Kalau kita bisa simpulkan dengan satu kalimat, yaitu satu kata, yaitu iblis. Itu musuh kita. Dan musuh itu sudah ditaklukkan oleh kuasa Tuhan tadi. Kuasa Tuhan itu ada di dalam kita. Dan kuasa itu sudah memberitahu kepada kita bahwa engkau bisa mengalahkan musuh itu. Nah, kita tahu musuh kita siapa. Nah, saudara, kita tahu musuh kita bukan manusia, bukan darah dan daging. Musuh kita adalah iblis. Saudara, sudah ada yang pernah lihat iblis? Ada yang pernah lihat iblis? Atau coba tengok ke sebelahnya. Maksudnya bukan sebelahnya itu iblis gitu. Tanya sama dia, siapa tahu kamu pernah tengok iblis enggak gitu ya. Bukan kamu iblis enggak. Terus tanya dia ya. Nah, kamu udah pernah tengok iblis enggak gitu. Nah, saudara, musuh kita itu begitu. Dia roh yang tidak kelihatan, yang tidak bisa berwujud, tapi dia bisa mewujudkan dirinya melalui benda-benda, melalui sesuatu yang apa? Yang orang percayai. Jadi saudaraku, sebetulnya di depan hotel ini itu dulu ada pohon besar, diameternya itu mungkin 1 meter lebih. Waktu hotel ini mau dibangun, ya saya masih ingat atau di tahun berapa dulu tuh hotelnya. Jadi di depan di sini ada pohon besar diameter itu sudah satu. Dan orang bilang pohon ini angker. Kalau saudara pergi juga ke Taplau, di depan ada tentara di sana, Denpal kalau nggak salah ya, di depan itu, di tengah-tengah jalan itu ada pohon besar dan tidak ditebang-tebang. Kenapa? Angker katanya. Di waktu-waktu tertentu orang nampak sesuatu di pohon itu. Tapi jangan berhenti nanti pulang, yuk kita tengok ya. Tidak perlu lah ya. Nah, kenapa bisa? Padahal di daerah sini banyak juga pohon yang sama besarnya. Kok kenapa satu itu dianggap angker, yang lain tidak? Padahal pohon jenisnya sama, ukuran besarnya sama, diameternya sama, tapi kenapa yang satu angker, yang satu tidak? Karena orang mempercayai. Iblis mencoba mewujudkan dirinya melalui benda-benda, dan kemudian orang mempercayainya, maka kemudian numpanglah dia di sana. Bukan pohonnya yang angker, bukan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menciptakan pohon itu jadi angker. Dia numpang di sana, dan kemudian manusia mempercayai, cerita mulut ke mulut. Karena biasanya kalau orang takut, dia ceritakan kepada seseorang, dan itu gampang membuat orang lain takut. Dan akhirnya karena 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan kemudian orang percaya. Orang percaya dan orang bilang, betul lah di sana angka. Numpang lagi dia, makin besarlah kuasanya. Kenapa? Karena ada orang mempercayai. Tapi dia sebetulnya tidak bisa mewujudkan dirinya. Ini musuh kita. Nah, tapi dia bisa mewujudkan dirinya melalui benda-benda, melalui sesuatu yang orang percaya. Nah, kita coba lihat saudaraku, kita tahu musuh kita bukan darah dan daging. Kita tahu musuh kita itu bukan manusia. Jadi, nah kita coba lihat senjata yang dia pakai apa? Ayat yang ke-11, Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 dikatakan begini: kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi senjatanya dia itu cuma satu, yaitu tipu muslihat.
muslihat. Kelihatannya itu benar, tapi tidak benar. Kelihatannya itu betul, tapi tidak betul. Nah, itu dia tipu muslihat. Jadi iblis itu senjatanya cuma satu, saudara, tipu muslihat. Nah, kemudian kita lihat yang dilakukan oleh musuh melalui tipu muslihatnya tadi itu, ya, yang dilakukan oleh musuh melalui tipu muslihat tadi. Katakan apa? Nah, kita coba ada beberapa yang saya coba catat. Sebetulnya banyak, tapi beberapa yang update lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ya, menceritakan begini. Suatu kali kemudian dikatakan bahwa iblis itu beridah-idah, berkeliling di bumi. Kemudian Tuhan ngomong sama iblis, kamu dari mana? Biasa Tuhan jalan-jalan wisata ke padang, tengok-tengok orang yang di kampung di daerah kampung Cina sini, tengok-tengok orang yang lagi ibadah di hotel Kiryat. Lu ngapain kamu sana? Aku tengok-tengok aja, Tuhan. Lihat-lihat aja. Dan aku mulai kipas-kipas mereka hari Sabtu. Yalah, ini kan COVID, gak usah datang. Nanti kamu tertular, nanti kamu terpapar. Gak tahu orang datang dari mana-mana. Kamu sudah begini, jangan dibaca, jangan ibadah. Toh kamu perlu jaga sehat, olahraga saja, berjemur pagi-pagi. Kelihatannya baik ya? Oh baik, saudara, kelihatannya baik. Tapi apakah ini yang Tuhan mau? Belum tentu juga. Ya, ada banyak faktor. Mungkin banyak lagi perkataan-perkataan yang lain. Terima forward WA. Waduh, keadaan sekarang mencekam. Yang terpapar makin banyak. Waduh, begini. Dan kemudian iblis dia akan fitnah. Seperti dia mau fitnah Ayub. Iya sih Tuhan. Tuhan berkati dia. Coba aja Tuhan ambil hartanya. Jadi dia kan tidak setia lagi sama Tuhan. Oke, kata Tuhan, boleh ambil harta, tapi engkau tidak boleh ganggu tubuh. Dalam sekejap mata, habis dari konglomerat terkaya di kotanya dan sekitarnya. Tiba-tiba dalam satu hari, pabriknya roboh, ada angin ribut. Peternakannya sudah seternak-ternaknya. Rumahnya habis. Perusahaan hancur. Budak banyak yang mati. 10 orang anak dalam satu saat yang sama mati semua. Asetnya tiba-tiba habis. Kecuali tanah, karena kan tanah tidak mungkin habis. Tapi habis, uangnya habis, hartanya habis, anak mati. Kemudian iblis datang lagi kan. Dari mana kamu? Iya, biasa Tuhan. Aku tengok kan Tuhan sudah izinkan Ayub begitu. Sudah kamu lakukan? Nah, kamu lihat kan apa yang Ayub lakukan. Hartanya boleh habis, anaknya boleh mati, tapi tidak. Ayub dari mulut berkata, terpujilah Tuhan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Dan Alkitab mencatat dari kitab Ayub, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Iya sih Tuhan, Tuhan kasih dia sehat. Coba sekarang hartanya, iya, coba kasih sakit Tuhan. Dong deh kata Tuhan, silakan. Tapi kau tidak boleh ganggu nyawanya. Kalau dalam penelitian diperkirakan kalau kekiniannya saudaraku, kira-kira Ayub itu kena kanker kulit. Kenapa? Karena dikatakan tiba-tiba dia sakit. Dan kemudian dari kulitnya itu keluar nanah, wah busuk. Dan itu tidak hanya satu tempat, beberapa tempat. Budaknya saja, orang yang dulu dia beli, sekarang itu tidak berani mau dekat-dekat. Kenapa? Karena busuk. Saya pernah melayani beberapa tahun yang lalu satu orang yang memang kena sesuatu ya, jadi membusuk saudara.
sudah kritis dan saya diminta tolong doain. Begitu saya masuk ke ruanganku, saudaraku, padahal dia sudah kasih kopi sekilo, saudaraku, bawa tempat tidur, kasih aroma ini, tetap tidak bisa menghilangkan bau, sekali. Ini baru satu, saudaraku, ya. Dan saya bisa bayangkan Ayub ini di beberapa bagian tubuhnya itu bernanah, mengeluarkan bau yang busuk. Kalau dia terjadi di zaman COVID, sebetulnya untuk tes COVID itu bagus. Kalau sudah masih bisa, kok bau ya, saudara masih sehat. Tapi kalau sudah sayangnya dulu jadi ya. Makanya saya bilang tes COVID yang paling murah antara suami istri, orang tua anak, begitu engkau baru bangun, bernapaslah lebar-lebar di depan hidungnya. Kalau dia bilang, kok bau? Berarti masih sehat. Tapi kalau tidak cium bau apa-apa lagi, ini perlu. Ya, ini tes COVID sederhana, gratis, tidak perlu bayar. Boleh dicoba, tapi saya tidak tanggung jawab. Ya. Nah, kerjanya iblis melalui tipu muslihatnya itu adalah memfitnah. Ayub difitnah, begini. Padahal Ayub tidak begitu, difitnah. Siapa yang memfitnah? Musuh tadi. Difitnah. Dan hal yang sama sampai hari ini si musuh itu masih memfitnah saudara di hadapan Tuhan. Tuhan coba lihat tuh Tuhan, Andrei Ivanov tuh. Tuhan jaga di ada malaikat Tuhan. Coba aja gini tuh. Difitnah padahal enggak begitu. Coba lihat ini Pak Hendra, coba lihat Pak Surya tuh gini. Iya sih Tuhan, mula kamu Tuhan begini-begini. Coba Tuhan lakukan. Difitnah kita. Berani-beraninya saudara. Ya memang itu dia kerjanya, dia tipu muslihat. Apa yang tidak kita lakukan, difitnah kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, jangan terpancing. Kalau ada iblis yang memakai dalam tanda kutip manusia untuk memfitnah saudara, jangan kaget. Kenapa? Karena iblis melalui tipu muslihatnya, kerjanya dia memang memfitnah. Musuh kita bukan manusianya, tapi musuh kita adalah si jahat tadi yang mempengaruhi manusia untuk memfitnah orang. Dijauhkan Tuhan untuk kita memfitnah orang lain. Kenapa? Karena itu pekerjaannya si jahat, musuh kita. Jangan lakukan pekerjaan itu. Kan itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan si jahat. Amin. Amin. Nanti saya bilang, coba tengok kiri lagi, sudah marah lagi nanti. Saya bukan pemimpin, enggak ya? Ya, enggak. Tapi jangan lakukan itu. Kenapa? Karena itu pekerjaan si musuh, pekerjaan si jahat, bukan pekerjaan kita. Kemudian apa lagi? Pekerjaannya yang dilakukan oleh musuh melalui tipu muslihatnya, berdusta. Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa saudara dusta. Kalau kita bilang biangnya dia, ya kan? Apa yang dia lakukan? Berdusta. Jadi satu kali kalau ada orang tanya gini, kalau ada orang yang iblis itu 1% aja, dia punya kebenaran, kira-kira bagaimana? Kita bisa percaya enggak? Saya bilang gini, kalau menurut saya tidak mungkin dia punya 1% aja yang benar. Kenapa?
Kalau dia punya 1% saja yang benar, berarti firman ini batal. Karena firman ini berkata, di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti yang benar dari dia berapa? No. Karena tidak ada. Kenapa? Karena dia pendusta. Dan biang dustanya itu ada sama dia. Pusat dustanya itu ada, bukan pusat data. Pusat dustanya itu ada di sana. Ada sama dia. Nah, ini yang dia lakukan melalui tipu muslihatnya, yaitu berdusta. Betapa banyak kadang-kadang kalau mungkin sekarang ini yang kita sebut hoax ya, berita-berita dusta. Jadi saya sih menyarankan dengan kita, kalau kita nggak tahu kebenarannya, jangan forward kepada orang lain, cukup berhenti sama kita. Kalau saudara juga tidak ngerti yang benarnya seperti apa, ya sudah terima, dilihat aja. Toh kita tidak ngerti, daripada kita bagikan sama orang lain, ternyata yang kita bagikan salah. Artinya apa? Kita ikut menyebarkan dusta itu. Ya kenapa kita tidak dari kita saja kita stop? Ya sudah berhenti sama kita. Kenapa? Karena pekerjaan iblis melalui tipu muslihatnya dia berdusta. Jadi mari kita belajar untuk tidak ada dusta di antara kita. Amin. Ya, belajar berkata benar, tidak ada dusta. Oke, yang berikutnya Matius pasal 13 ayat 18. Yang dilakukan musuh melalui tipu muslihatnya yang ketiga yaitu ayat 18 ya, pasal 13 ayat 4. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Selanjutnya Matius pasal 13 ya, katakan begini, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi pekerjaannya ayat 19 pasal 13 ayat 19. Jadi yang pekerjaannya musuh kita itu melalui tipu muslihatnya yaitu merampas benih. Saudara, minggu lalu saya katakan begini, mari kita belajar memberikan respect. Mungkin karena sesuatu hal Bapak Ibu Saudara memilih untuk online, itu oke saja, ibadah online. Tapi jangan biasakan nonton orang ibadah. Kalau memang kita ibadah, ayo kita ibadah. Yang di sini nyanyi, Bapak Ibu ikut nyanyi. Kalau yang lagi dengarkan firman Tuhan, ya kita dengarkan firman Tuhan. Jangan nanti sampai di rumah, karena kita di rumah, ya saudara pakai baju baru bangun tidur, pakai baju tidur. Yang penting kan videonya kan kita close, kan ada yang lihat. Tapi perlu kita ketahui, ada mata yang senantiasa melihat kita. Bagaimana respect kita pada waktu kita ibadah, baik ibadah onsite atau ibadah online, Tuhan akan lihat kita. Saudara, sikap kita beribadah itu bagaimana? Akan dilihat. Nah, tugas si iblis apa? Dia merampas benih itu. Sambil dengar firman, sambil makan kacang, sambil WA, ya dia rampas benih itu. Memang tugasnya begitu. Nah, iblis ini memang saudara, dia punya tingkat-tingkatnya. Ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, ada roh jahat. Jadi memang ada tingkat-tingkatnya. Dari tingkat penguasanya itu yang menguasai RT, yang menguasai RW, yang menguasai kelurahan. Nah, itu bisa beda-beda, tingkatnya beda-beda. Nah, cuma kita masih paham bahwa dia tetap dia musuh kita. Cuman ada beberapa bagian yang memang kadang-kadang kita mesti ngerti, ya. Nah, musuh kita itu suka merampas benih, ya.
kadang-kadang kita sebetulnya mungkin melalui rasanya kok hari ini kok tak enak, yang pujian tak enak, yang khotbah kok rasanya kok gitu-gitu aja ya, malas lah, sudahlah. Akhirnya dia berapa benih. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang begitu itu, saudaraku, ya mesti dikalahkan, mesti ditaklukkan. Jadi mesti ayo kita mesti tahu gitu ya. Nah contohnya begini, saudaraku, kalau misalnya saudara lagi misalnya ngantuk ya, kadang-kadang kita sudah cubit-cubit indah juga, tapi kadang-kadang saudaraku mungkin dengan kita mesti belajar bahwa roh ini kadang-kadang mesti ditaklukkan, ya mesti ditaklukkan. Jadi makanya kalau kita tahu mau ibadah, ya Sabtu jangan begadang. Karena kalau kita sudah tidurnya sudah jam 3, jam 4, kemudian pagi bangun, ya pasti ngantuk. Kenapa? Ya mau dilawan bagaimana orang kita kurang tidur. Nah, jadi mesti kita tahu bahwa tugasnya ini, dia pekerjaannya si iblis ini melalui tipu muslihatnya, dia berusaha merampas benih firman itu dengan apa? Dengan cara-caranya dia. Dengan banyak cara. Oh dia jago, saudara, kalau untuk nipu, untuk berdusta, jago dia, jago. Memang itu kerjaannya dia. Tujuannya supaya apa? Supaya benih itu dirampas. Ya, supaya dirampas benih itu. Nah saudara, mari kita mau tahu, ini pekerjaannya musuh kita. Dia berusaha merampas benih. Ya, entahkah pagi-pagi kita sudah mau baca firman, tapi baca WA dulu lah, makan dulu, nanti aja baca, kan ada waktu. Toh WFH, kerja di rumah, nanti tahu-tahu tiba-tiba datang telepon, sampai malam kemudian lupa baca firman. Ya, tapi tugasnya iblis itu begitu, dia akan berusaha merampas benih. Harusnya benih firman itu ada yang ditaburkan di hati kita. Cuma karena kita sudah melalaikan, ada yang merampas benih. Jadi Bapak Ibu mesti jaga-jaga. Siapa yang harus jaga? Ya kita sendiri. Karena hidup kita mesti jaga. Kalau kita tahu tipu muslihatnya begitu, dia berusaha untuk merampas benih. Jadi mari kalau tahu mau ibadah, ayo best time, berikan waktu yang terbaik. Ya, sisihkan dulu yang lain, tinggalkan dulu yang lain, karena kita tahu aku mau beribadah, aku mau berikan fisik ini segar, fisik aku mau melayani, aku mau beribadah, aku mau berikan tubuh itu sehat, baik, supaya apa? Supaya aku bisa beribadah. Dan iblis tidak punya kesempatan untuk merampas. Amin Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Matius pasal 13 ayat 25, yaitu dia menabur lalang. Selain merampas benih, dia itu menabur lalang. Ya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih apa? Lalang di antara gandum, lalu pergi. Jadi selain dia merampas benih, kalau ternyata dia tidak bisa rampas benih itu, apa yang dia lakukan? Dia kasih benih yang lain, yaitu lalang. Ya. Benihnya tidak bisa dirampas, tapi dia kasih benih yang lain, yang bukan gandum. Waktu gandum dan lalang ini dia mulai tumbuh bertunas, tumbuh sama-sama, mirip-mirip saudara. Sepertinya itu tidak ada bedanya. Makin besar, mirip-mirip daunnya. Tumbuh. Yang membedakan apa? Cuma satu. Lalang tidak pernah menghasilkan buah, tapi gandum akan menghasilkan buah. Jadi kita tahu dalam kehidupan kita, kalau kita tidak menghasilkan buah, jangan-jangan itu lalang, bukan gandum. Ya, bagaimana kita tahu? Ayo kita cek hidup kita. Kalau kita sudah bertobat, harus ada buah pertobatan yang dihasilkan.
Kalau dulu suka maki-maki orang, jangan maki-maki orang lagi. Kalau dulu suka nipu orang lagi. Kalau dulu berdusta, jangan berdusta lagi. Saya tidak berdusta Pak, cuma berbohong. Itu satu RT sudah. Ya, ya jangan lakukan lagi. Kenapa? Karena buah pertobatan itu adalah sesuatu yang memang kita harus tunjukkan, hasilkan, otomatis. Nah kalau kita dipenuhi roh, ada buah roh yang keluar dari kehidupan kita. Mari kita hasilkan buah roh itu. Ya. Nah jadi saudara dalam peperangan rohani ini, saudara ini pekerjaan ini dia akan lakukan. Ya, saya coba mengamati, makanya saya sampaikan buat kita yang di gereja ini apa yang dalam 1 bulan belakangan saya kemudian makin hari, kemudian berdoa, Tuhan, kenapa nih Tuhan? Kok bisa terjadi begini, kok begini, kenapa begini, kok bisa Tuhan? Dalam pergumulan itu kemudian muncul Tuhan katakan, peperangan Tuhan. Kamu masuk dalam fase seperti ini dan beritahu kepada anak-anakku, kita semua masuk dalam peperangan Tuhan. Dan Tuhan bilangnya, kamu harus tetap kuat dan menang di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita mau membawa diri kita ini nempel kepada kuasa Tuhan. Ya, nah kita tahu musuh kita bukan darah dan daging. Jadi kalau ada manusia-manusia yang menghina, yang berdusta kepada saudara, yang mencoba merampas benih itu, bahkan dia coba tabur lalang dalam kehidupan kita, ingat musuh kita bukan manusia. Kalau orang-orang itu adalah orang yang di sekitar kita, suami, istri, ingat bukan musuh kita, manusianya bukan musuh kita, anak bukan musuh kita, orang tua bukan musuh kita, tetangga kita bukan musuh kita. Yang musuh kita adalah si jahat yang mempengaruhi orang-orang itu. Musuh kita adalah, mungkin kita bisa, musuh kita bukan manusia, tapi musuh kita adalah si jahat yang mempengaruhi orang-orang yang mau dia pengaruhi. Melalui apa? Jalan pikiran orang, konsepnya, ya, melalui budaya, melalui adat, dan melalui teman-teman, melalui kebiasaan, melalui lingkungan. Udah ada banyak saudara. Si jahat itu bisa pakai itu. Nah cuma kita mau harus itu, saudaraku, dia mencoba mempengaruhi kita melalui itu. Untuk itu kita jangan mau dipengaruhi. Saudara, kalau saudara tahu ini uang palsu, dari mana saudara tahu itu palsu? Dari mana saudara kita tahu itu palsu? Kan karena kita sudah tahu yang aslinya. Makanya kita bilang, ini asli, ini palsu. Yang asli ini boleh, kalau uang asli boleh sudah kumel, tapi kita tahu dia asli, ya. Yang palsu meskipun masih licin gitu ya, kita tahu ini palsu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan asli. Dari mana kita tahu ini tidak benar? Karena kita tahu yang benar. Ya. Dari mana kita tahu ini penipuan, ini dusta, karena kita tahu yang benarnya itu. Ya, jadi saudaraku, untuk itu iblis mempengaruhi manusia untuk melakukan keinginannya. Kita jangan mau dipengaruhi. Supaya kita kuat dan menang, ayat firman yang kita baca tadi dikatakan gini, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan senjatamu, senjata Allah. Bukan senjata kita, tapi senjata Allah. Minggu depan kita akan belajar. Kita pakai, ya, ada senjata untuk bertahan, ada senjata untuk menyerang. Nah ini kita mau pakai. Kita mau belajar minggu depan, ya. Jadi kasih tahu, jangan kemana-mana. Minggu depan datang lagi, ya. Nah saudara, kenapa? Karena kita mau belajar. Oh, kita tahu ada senjata yang kita bisa pakai untuk bertahan. Tapi kalau kita bertahan terus, nggak bisa. Kita harus menyerang balik. Supaya apa? Supaya menang. Ya.
Mari kita berdoa bersama. Kita siapkan hati kita. Bapak Ibu, semua sudah terima roti dan anggur? Ada yang belum? Yang belum, minta tolong para pelayan. Tolong sebelah kanan, di sebelah kiri Bapak Ibu sudah terima anggur, roti dan anggur. Semua sudah? Hari ini kita belajar Bapak Ibu, kuasa itu sudah mengalahkan musuh kita. Dan kuasa itu ada di dalam kita. Dan kuasa yang ada di dalam kita itu memberitahu kepada kita bahwa kita itu sebetulnya diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan musuh kita, menang dari musuh kita. Tuhan berikan kuasa. Dan hari ini Bapak Ibu lewat perjamuan kudus ini, sementara Bapak Ibu yang di rumah bisa siapkan roti dan anggurnya, kita tahu bahwa kuasa tubuh dan darah Tuhan itu adalah kuasa yang mengalahkan maut kita. Dan bagi kita orang yang percaya, Tuhan katakan di dalam dirimu ada tanda darah itu darah Yesus. Ada tanda roti hidup itu ada di dalam hidup, yaitu tubuh Kristus ada dalam kehidupan. Dan hari ini kita mengingat melalui tubuh dan darah Tuhan ini bahwa kuasa itu sudah diberikan kepada kita dan kuasa untuk mengalahkan musuh. Jangan mau engkau ditipu lagi. Jangan mau engkau dipengaruhi lagi oleh si musuh itu untuk melakukan keinginannya. Karena bagian kita engkau tetap kuat dan menang di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa sehingga kita bangkit berdiri semua. Makasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini Engkau memberitahu kepada kami bahwa musuh kami, si jahat, roh jahat sudah ditaklukkan oleh karena kuasa kebangkitan itu mengalahkan maut. Dan kuasa itu ada di dalam kami karena kami orang yang percaya kepada orang-orang yang menerima perjanjian itu. Dan Engkau memberitahu kepada kami karena kuasa itu ada di dalam kami. Dengan kuasa Allah, dengan kekuatan kuasa Allah yang mengalahkan maut, yang mengalahkan si musuh itu, kami menghadapi peperangan rohani ini. Engkau izinkan kami semua mengalami peperangan rohani kami masing-masing, supaya kami memenangkan pertempuran ini. Dan hari ini Tuhan, Engkau kuduskan roti dan anggur ini. Dialah persekutuan kami dengan tubuh dan darah yang memperbaharui kehidupan kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberi kuasa, wewenang, otoritas untuk memenangkan pertempuran ini. Kami tidak lagi orang yang ditaklukkan, kami tidak lagi orang yang dikalahkan, tapi kami orang-orang yang kuat dan orang-orang yang menang karena kuasa Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat roti di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
angkat cawan di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah dan tercurah bagi penebus dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah memenangkan pertempuran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Engkau sudah diciptakan dan Engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Karena kuasa yang mengalahkan maut, yang mengalahkan musuh, itu ada di dalammu. Dan kuasa yang ada di dalammu itulah. Dengan kuasa itu kata Tuhan, engkau kalahkan musuh. Masuk dalam pertempuran, jangan takut kata Tuhan. Bahwa musuhmu itu sudah ditaklukkan. Kuasa itu ada di dalammu. Kuasa itu ada di dalam hidupmu. Kuasa itu ada di dalammu. Kuasa itu ada di dalammu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Berkat dan kuasa Allah menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom warga kerajaan. Shalom warga kerajaan.
dalam nilai light yang kami sampaikan kepada kalian. Yang terakhir itu T stands for truth atau trustworthy. Bisa dipercaya. Ya, saya ingatkan kembali apa yang sering didengungkan oleh Pak Thomas, oleh saya juga. Ada 3 tingkatan orang percaya. Pertama orang percaya, believer. Ya, punya iman, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu orang yang dapat dipercaya. Lalu ada yang lebih tinggi lagi, the right hand man, tangan kanan, orang kepercayaan. Orang percaya, orang dapat dipercaya, dan orang kepercayaan. Sangat menyedihkan pernah terjadi dan sering terjadi perang saudara antara kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Dan saat itu dalam perang saudara ini Yoas menangkap Amasya raja Yehuda dan menghancurkan yaitu tembok daripada Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut. 400 hasta panjangnya. Kota tanpa tembok apa yang terjadi? Sangat rawan saudaraku. Itu gambaran keluarga ataupun komunitas yang kehilangan moralnya. Tetapi perhatikan ayat 24. Sesudah itu Raja Yoas ini ya dia mengambil emas, perak karena menang perang ya. Segala perkakas yang dalam rumah Allah. Ketika Babylon lalu Romawi menjajah Israel, mereka membawa yaitu kan ini emas murni semuanya. Dan kemudian perhatikan di sini yang berada di bawah pengawasan keluarga siapa? Obed Edom. Juga perbendaharaan istana raja dan orang-orang sandera. Lalu dia kembali ke Samaria, yaitu ibu kota kerajaan utara. Perhatikan di sana, mereka jadi bendahara. Sudah berapa banyak keturunan? Sebab ini kalau sudah sampai Raja Yoas ya sudah. Dari David kepada Yoas kan sudah ratusan tahun. Ternyata ini bukan lagi cucu, ini mungkin buyut cicit daripada Obed Edom. Masih punya nilai luar biasa. Strongman, gibor, khail, gagah perkasa. Ya, dan satu lagi, trustworthy. Karena itu saya berdoa bahwa sungguh-sungguh anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini sudah ada satu gejala kok. Gejala di mana salah satu yang saya tahu ya, Dr. Kim Jongkook Kim yang adalah saudara dosen di orang Korea tapi dosen di Indonesia. Sekarang kembali ke Korea, fasih berbahasa Indonesia. Dia punya 2 putra. Yang satu itu dokter lulusan Harvard. Yang kedua masih single. Dia adalah fund manager daripada pemerintah Kanada. Saya nggak salah dengar. Pemerintah Kanada manggil anak Korea ya untuk ngatur keuangannya. Dan dia adalah anak seorang missionary. Kita tahu bagaimana ada 3 sudah pendeta ditangkap karena kebaktian di Kanada. Saudara, Indonesia ini jauh lebih baik, puji Tuhan. Ya. Tetapi putra daripada Dr. Kim ini, dia dipercaya mengelola keuangan yang besar sekali jumlahnya. Tentu saja saudaraku, dunia sedang mencari orang-orang semacam itu. Dan kita melihat konglomerat di Indonesia aja, siapa yang mereka angkat sebagai CEO? Anak Tuhan yang bisa dipercaya. Ya. Jadi saya kira ya, kan ketika dikatakan firman Tuhan, aku membuat laki-laki lebih jarang dari emas. Daripada emas murni. Meskipun kita satu sama lain manggil mas misalnya. Ya. Siapa itu? Orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan saya berdoa itu adalah keluarga saudara dan saya. Dapat dipercaya. Trustworthy yaitu steward. Steward itu bahasa Inggris lama. Dan itu menggambarkan mengelola yang bukan milik kita. Tuhan memberkati. God bless you. Be trustworthy. Amin. Jadi kita akan segera mengakhiri ibadah kita. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great
kami kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba Bapak Pendeta Yohanes P. Tuhan, biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, jatuh di dalam hati setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan Tuhan, agar kami boleh menjalani, melewati hari-hari ke depan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, berkati gembala kami, Bapak Pendeta Yohanes P. beserta istri dan anak-anak. Kekuatan, kesehatan, berkati senantiasa. Dan apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan untuk memperlebar kerajaan Allah di kota ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Dan kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin Tuhan yang kami ada di pusat, untuk Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Roni Daud. Berkati para keluarga mereka Tuhan. Kekuatan kesehatan mereka Tuhan berkati. Dalam perlindungan penyertaan daripada Tuhan senantiasa bersama-sama dengan hamba-Mu itu. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih jika kami boleh ada hingga sampai hari ini. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Berkati para pemerintah kami yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, baik sipil maupun militer Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil kebijakan, mengambil tindakan untuk bangsa dan negara kami seturut dengan rencana dan sesuai dengan kehendak. Itu juga dengan kota kami, kota Padang yang kami kasihi, yang kami cintai ini Tuhan, berkati. Berikan damai sejahtera Allah bagi kota ini Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Berkati kota ini Tuhan. Pulihkan kota ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat hotel di mana kami beribadah setiap minggu. Tuhan berkati hotel ini Tuhan. Setiap yang menginjakkan kaki di tempat ini, mereka bisa merasakan ada lautan Allah di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus hotel ini Tuhan, yang bekerja, yang tertinggi, yang sampai yang terendah yang ada di hotel ini Tuhan, berkati. Jamah mereka Tuhan. Berikan damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang boleh hadir di tempat ini saat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan berkati setiap yang merasa sakit atau yang sakit saat ini Tuhan, berikan mereka kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban Tuhan berikan kelegaan Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang mereka kerjakan pada hari-hari ini, kiranya Tuhan yang menjadikan beruntung berhasil. Yang berusaha Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati, yang sekolah yang studi Tuhan berkati Tuhan Yesus. Berkati keluarga demi keluarga, berkati anak-anak. Tuhan, kami percayakanlah seluruh kehidupan umat-umat-Mu hanya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami mau belajar Tuhan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kemenangan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan juga berkati juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, baik itu yang memberikan diakonia, ucapan syukur, perpuluhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, yang membelaskan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan terima kasih Tuhan, berkati kami yang ada di tempat ini. Jika sebentar lagi juga kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami dalam perjalanan, antarkan kami dengan selamat. Dan sebelum Tuhan kami akan berpisah-pisah di tempat ini, Tuhan Yesus terlebih dahulu, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu kita mau mengarahkan hati kepada Tuhan. Seluruh yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat
kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sukacita dari Yesus Kristus anaknya dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai menuntun dan membimbing kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selamanya. Percaya dan diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Inspirasi lebih lagi Tuhan, di depannya kami menyampaikan lebih baik lagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan menuju ke rumah masing-masing. Iringi langkah kami untuk membungkuskan di dalam darah-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, haleluya, amin.